Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, come back again in Sudah ke Dalam bareng Cerita Zian Podcast. Yo Imamen. Dan malam hari ini aku barengan si Oki Nabawi. Oki Nabawi yang pada episode pertama narasumber yang tak dianggap. Tak dianggap. Kalau malam ini dianggap Ki. Dianggap. Sebenarnya nggak dianggap juga. Ya oke. Sebenarnya narasumbernya itu Mahzal. Mahzal. Mahzalnya kemana nggak tahu. Mungkin ranking-nya mogok. Mungkin aku lebih tertarik dia tuh mungkin lagi kampanye. Bisa jadi, bisa Soalnya jadi. dengar dia mau naik anggota dewan tahun 2024. Mau dengar sih. Dengar dia mau calonin diri. Enggak tahu siapa langsung. Pilih mana? Pilih kira-kira men. Andai yang ada belengkap. Nya cukup bahaya, ya kan? Nah, untuk malam hari ini kita itu dibantu langsung oleh Filmo Pro ya? Ya, Filmo Pro itu tim kreatifnya Cerita PD. yang selalu setia. Setia banget mereka tanpa digaji. Ntar sekali rekap ya, bro ya. Dan si paling loyalis. Rapel ya, bro. Terus ada OS Design ya. Oh, Gaco ya. Gaco Design ya. Design. Gaco Design juga dibantu yang selalu membantu Cerita PD untuk ini. Dan tahu nggak Ki? Apa? Kita sudah ada kipas angin baru. Oke. Kipas angin baru bro. Karena di episode pertama nih guys ya. Di episode pertama nih Rakan Zian. Rakan Zian ya. Razi. Sang gede orang ya ada cerita pilih apa naik. Cipers. Lebih agaknya. Main chip. Nah narasumber lo lain. Katru. Siapa tuh? Bang Warana. Wah giliran gak ada narasumber datang pak. Kimbe. Anjing gitu. Jadi malam hari ini kita lagi bahas PD Lam Lumpo. Oke. Sesuai. Nah selama ini mau tanya nih Oki pernah lumpo apa nih? Lawatnya dekat. Boleh si angkat telepon lah. Bang, lagi podcast. Bawa martabak ya. Bawa martabak bang, udah mulai bang bawa martabak. Itu untuk kameranya nggak ada yang shoot itu ya, di luar ya. Kalau ada yang shoot ada bawa payung gitu. Oke. Nah kalau Oki ini bawa payung nggak ke sini? Kan ceritanya tadi di Bernun hujan gitu. Hujan deras tapi nggak bawa payung. Cuman kalau lagi ada hujan deras berhenti gitu. Oh gitu. Tapi bawa mantel enggak, bawa jaket. Bah mengindonesiakan men. Nya podcast paling random menggenyo. Ya, PD lah lumpo, yang pengen tanya. Oke. Mimpi lumpo si Oki sendiri nih. Oki punya lumpo apa nih dulu nih? Cita-cita nih maksudnya Oki. Cita-cita alun manyo sama nyukup begah agak malay bacut. Nyukup begah agak malay bacut. Pekan malay man. Nyejur lumpo lun. Wate SD kan cita-cita. Polhut. Kiba cita-cita. Polhut. Kan ada polhut nih. Polisi hutan. Bukan. Polisi hari ulang tahun. Jadi menyanyi Anumi ulang tahun. Baju polhut. Jaga-jaga Anumi. Polhut. Beda sama Satpol PP. Oke. Kalau Satpol PP baru polisinya pura-pura. Oke. Jadi Satpol PP. Oke. Kalau polhut itu polisi hari ulang tahun. Nyangki hanaukeun beuh. Jadi apa dasarnya Oki punya mimpi itu polhut. Jadi polhut. Kenapa ada motivasi pingin jadi polhut? Karena agak beda terus di dalam hutan sunyi senyap damai gitu, lebih enak menjalaninya seperti itu waktu SD cita-cita jadi polhut. Itu motivasinya waktu ngelihat siapa gitu random. Namanya agak bocil kan pemikiran random. Jadi langsung jadi polhut.
itu padahal tahu ada tentara, ada polisi itu tahu. Anjir, ini siapa sih yang podcast? Ngapain ada yang lewat-lewat doang? Kenapa ada yang lewat-lewat? Waduh. Waktu diajak narasumber gak mau. Giliran ini pergi, Pak. Aduh, ini warna nih kacau nih. Barasa hatimnya kenapa lain karena madu ngaya duri. Sama kampung. Oh, Sabo Kampung makanya Hana hadir ah. Sabo Kampung makanya nih. Nah, tanya balik lo no. Jadi Polhut atau SD? Waktu SMP? SMP kosong. Mantan Polhut. SMP kelas 2 mantan Polhut. Kelas le ke Hanali jadi tak sampai tu Nohat. Hana cita ita sampai Nohat. Sampai Nohat. Tapi hanya cita ita lumpo pidi lah lumpo. Jadi tak tanya ngile lumpo jipe. Maka di pegang SD ji Polhut, kadang SMP berubah lom. Berubah jadi Pol PP, nanti waktu SMA baru berubah jadi WH. sampai SMP kelas 2 tapi lainnya sampai Hanali. Nah, naton cerita jid pemain filem lagi pemain filem. Naton ni tamu lan cerita pemain filem. Mencerita Hana cerita. Hana tapi punya pengen. Pengen mencerita Han. Bet nama ngeli warna abon tu je lagi episode phone. Bala nyol deh menyerah pe cerita Pak. Nah, lun cerita kan? Hana cerita lun awai pasti cerita lu dah. Jadi lu awai anak cerita men. Enggak ada cerita gue dari SD itu enggak ada. Jadi udah sekolah waktu ditanyain jawaban segala umat. Waktu ditanyain waktu sama guru ditanyain Jian cita-citanya apa Jian? Cita-cita ingin jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Jawaban yang paling klise. Yang paling klise. Jadi Okay. kalau kita kuliah itu kayaknya narasumber yang satu lagi itu. Yeah. Suaranya agak-agak air acting gitu. Jadi kalau kuliah waktu SMA masuk kuliah itu baru berubah menjadi ini apa namanya? Waktu daftar kuliah di Unsiah dulu jurusan segala umat, kedokteran. Kalau tanya mau masuk ke mana? Kedokteran gitu. Oh, oke jurusan segala umat. Itu kalau dulu waktu sekitar tahun 2 setelah pasca tsunami itu jurusan segala umat. Segala umat itu dikit-dikit dokter. Padahal utaknya guru SD, padahal bagi SD tapi itu namang dokter di pegang cita-cita kan gimana? Tapi setelah warba diplomnya jurusan segala umat ekonomi hukum. Lu lupa bahkan ekonomi. Karena ekonomi dum cewek laga men. Nyan mati itu punya awal lagi kan. Belum PSIK. Apa teh yang bak kadar PSIK kadar wat dia gani. Kadar wat dia gani ya PSIK men. Kayak mana mau rapi ya nak kan itu yang. Gimana keyakinannya? Woi narasumber satu lagi oi. Mana narasumber satu lagi oi? Udah datang telat. Mana lagi nih? Nah, akhir-akhir ini waktu udah dewasa nih. Cita-citanya apa nih? Lumpo ipu kalau yang lumpo. Jid pemerhati Kinerjoy. Tugu Kinerjoy, Pak. Gara-gara tapi kamu udah mentepohan. Tapi menyentuh saatnya jadi tahan golom. Pele. Kinerjoyan dasari dari pane kok bisa kata-kata Kinerjoy. Kinerjoynya kan produk Italia ya. Produk Italia kemudian dipasarkan ke Asia, Indonesia salah satunya melalui Indomaret dan Alfamart. Betul ya? Betul ya? Masa kita sambut ini Mahzal Kizaru dari Admiral Faiz One Piece. Ini Mahzal Kizaru. Karena Mahzal gimik kuplah level. Oda Sensei. Eleng ino kabudu elem men ino kabudu elem mbak Yub. Kumdat. Woi, jangan biru kok ke mama. Makok nak gudang garaman. Nyanda rukuk aja, Pak.
Pak Marco aja wah. Baik tamah rasis seju. Ban on cam ke rasis gimana? Jadi lu agak Tolong yang di luar jangan suara sumbang. Kita lagi podcast serius. Ya, kita serius ini PD dalam mimpi nih. Apa kabar nih Mahzal nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih Bang Zian kan undang kamu anak muda bersama Oki. Terutama untuk bicara mimpi-mimpi PD. Terima kasih Bang. Malam hari ini kita ngomong mimpi-mimpi PD nih. Nah, ngomong-ngomong mimpi-mimpi PD nih, yang Mahzal tahu nih, apa sih mimpi-mimpi PD dari pemimpin-pemimpin terdahulu, dan mimpi apa yang sudah digalakkan. Udah selesai mimpinya, ada mimpi yang belum selesai. Mimpi orang PD sebenarnya sampai hari ini belum selesai Bang. Seperti yang kita pantau hari ini kan di status Facebook mimpi. Nah, terutama di lagi kamu alumni Uniga ada mimpi besar terkait Uniga. Oke. Uniga apa? Universitas Keluarga lagi. Bukan. itu prakteknya mungkin seperti itu. Itu Universitas Jabal Ghafur. Itu kebanggaan kita. Ya, jadi mimpinya di PD untuk Universitas Jabal Ghafur ini apa nih? Iya. Terutama kita pernah bergerak bagaimana proses penegrian Uniga kan gitu. Kita juga turut serta. Cuman berbicara hari ini kita menginginkan supaya kualitas pendidikan tinggi di PD ini bisalah moncer bagaimana bisa menghasilkan SDM yang luar biasa gitu Bang. Nah, ngomong-ngomong pendidikan nih. Pendidikan di PD ini kayaknya ada suara apa ini? Tes. Menggema ya. Menggema suaranya operator. Lagi tondawa. Ada gitu. suara sumbang tadi Bang. Ada suaranya kayak Lagi tondawa. Jadi kalau Uniga ga gitu. Marco Polo lo. Nya bololo. Kenain lo. Ya. Jadi yang menarik dalam bololuan. Yang menarik di bololo apa? Pakai apa yang menarik? Yang menarik di bololuan, ya nalatu-latu yuk. Ya. Atau latu-latu. Kok rusak? Oke, balik lagi nih ke Uniga nih. Jadi lanjut lagi tuh. Uniga tadi mimpinya penegrian Uniga. Iya, dan sampai sekarang belum ya. Dan ini pernah disahuti juga oleh Pak PJ Bupati kita. Ini luar biasa keren nih sebenarnya. Untuk penegrian ya. Iya. Untuk penegrian. Oke. Tapi sejauh ini kayak mana tuh mimpi penegrian tuh nih? Kayaknya jadi mimpi lagi. Ya, paling gitu. Masukin ke dia aja ke dalam mimpi dia. Aku mimpi dulu Uniga tuh negeri dan sekarang alhamdulillah sudah bermimpi lagi gitu. Sudah bermimpi lagi. Aku nggak lihat nih, siapa tahu ada yang ini ya, ada yang komen gitu kan. Kita mau baca-baca komen juga nih bro. Terus Ki mau tanya apa nih, kadang ada mimpi apa dia gitu. Masal? Iya. Nih saya kenal Masal udah lama. Sejak SD kami Bang kenalnya. Enggak juga. Dari SD ya. Terus sering tukar pikiran. Dan baru ini satu frame. Baru kali ini satu frame. Mungkin ini Mahzal ada sedikit pandangan ataupun lumpuh ketika melihat kita ini kan sebenarnya udah masuk generasi milenial lah. Ini ketika Mahzal, dari sudut pandang Mahzal ketika melihat Gen Z terhadap kecintaan mereka terhadap PD itu seperti apa kira-kira? Bicara tentang Gen Z tentunya adik-adik kita ya. Iya, adik-adik kita. Nah, bicara tentang mereka sebenarnya kita bisa melihat ada gerakan yang tumbuh. Dan mereka membanggakan bagaimana ini PD ini terus berkembang. Tapi potensi-potensi ini hanya berkelindan di dunia media sosial. Bisa kita lihat dengan fenomena lun awak PD kan gitu kan. Lun awak PD. Oke. Jadi intinya tadi tentang Uniga yaitu masih dalam mimpi juga. Masih dalam mimpi. Belum ini ya. Tapi harapan kita Bang, saya terutama bagaimana proses jika pun penegrian ini tidak tercapai, kita berharap ada peningkatan kualitas di situ Bang. Jangan hanya berjibaku pada proses penegrian, tapi kita tidak pernah meningkatkan kualitas pendidikan Uniga itu sendiri Bang. Mbak Lun kan gelumpo sih, karena memang contoh Akper Pemda ya. Akper Pemda aja itu udah yang diambil sama Pemda, yang kelola sama Pemda itu udah dead. What is dead gitu. Is dead gitu. Jadi mau ngambil Universitas Jabal Ghafur ya makin dead gitu kan.
makin mati, takutnya seperti itu. Berarti yang saya tangkap dari omongan Mazal, walaupun Uniga itu swasta, seenggaknya kualitasnya bagus. Iya, bagus lah. Bagus Kita ya? kan bagaimana kita melihat kampus di Pulau Jawa sana, mungkin Banyak. hari ini jadi kiblat pendidikan bagi kita Sumatera khususnya, Oke. dan PD untuk kembali belajar bagaimana sih kualitas pendidikan tinggi itu naik. Oh, berarti itu promosi Uniga itu harus lebih paten lagi, Bro. Siap. Ah, Lebih jadi paten. kalau dulu kan ada LP3I itu, langsung dapat kerja, kuliah di LP3I. Ya, kan gitu. Kalau dulu iklannya kayak gitu, cu. Jadi kalau Uniga apa BSI ya? BSI langsung dapat kerja, ya kan? Ini Uniga gitu juga. Uniga langsung jadi PPS. Dijamin jadi PPS gitu kan. PPK dan PPS kan. Jadi enak jadi. Dan Panwas. Dan Panwas. Itu mayoritas SDM yang kita kirim semua, Bang. Anak Uniga semua di situ, mayoritas sih, Bang. Menandakan PD ini juga masih dikuasai oleh alumni-alumni Uniga, Bang. Alumni Uniga. Alumni-alumni terbaik. Oh jelas, harus jadi yang terbaik. Berarti- Ayah gue juga alumni Uniga, Bro. Nah, itu juga alumni Uniga. Ini alumni Uniga gitu. Udah Baibal, tanya dua alumni. itu ada alumni. DLM Uniga. Baibal, Terus ada- tanya alumni Darussalam dua ada kan? alumni Uniga. Kenangan, Ji, Jadi Dok, Ji. jadi mimpinya tuh Uniga. Ini yang bukan Uniga. Bro, sorry bro. Kan kita nggak kita nggak masukin lu dalam karakter Uniga tuh alumni terbaik. Makanya nggak dapat kerjaan. Karena bukan alumni Uniga. Maka jiluh ahli PPS. Ah. Maka jiluh ahli PPS lah. Anak cik lah tajan. Makanya. Bicara lewat PPS harus ada cik lah. Oke. Makanya kita tetap dan sudah ke dalam. Jadi hendak ahli urun dalam karena kita sudah ke dalam. Oke. Berarti tentang Lumpo. Tentang Lumpo. Mungkin uronyo lagi tanya peta begahayo. Bahwa Zaji untuk tamang sesuatu dalam sabah-sabah instansi apapun itu harus nacik lah. Harus nacik lah tanda kutip. Tanda kutip. Ah. Uke bakalan lagi lam Lumpo tanyo. Nungso pih je pemimpin nungso jit ka nyan barangnya tetap nah. Karena barangnya atau barangnya punah. Oke, berarti harus nacik lah lam. Nya taduk danyo pih je upati lun tu upati pungo warbi 20 pet. Kuduk pian tetap na urun dalam ibu kah. Nungso duk je. Kan menyerang hubati yang gak jelas filmo le tidur di dalam inan. Loan di dalam inan. Yang pasti Urun Tanyo Indonesia masih menggunakan jaringan sebagai celah mencari kerja. Oke. Relasi Lobby, urun dalam. Lobby. Tapi kita ngomong-ngomong Uniga nih langsung dibalas sama Uniga Bangkit nih, akun Uniga Bangkit ya. Apa kabar selamat malam nih akun Uniga Bangkit nih. Uniga Bangkit langsung ngomongin Uniga bagai kapal tua yang penuh sejarah dan sekarang kapal tua ini dinakodai oleh seorang profesor di tangan profesor. Apakah kapal tua itu berlayar atau malah hanya berdiri di dermaga? Itu nggak tahu. Itu ngomongin Uniga Bangkit itu ngomongin lama bro, ngomongin lama dulu kan karena sebelum Pak Sulaiman itu juga Uniga dinakodai oleh seorang Profesor Bansurianto Ansari yang kemudian sekarang juga dinakodai oleh Pak Bansurianto Ansari. Oke. Saya ingin sedikit menambahkan tentang Uniga. Ini sok tahu atau apa nih? Pengamatan, observasi. Oke. Izin alumni, Siap. alumni. Silakan, nggak apa-apa. Alumni nggak jadi aku. Roasting aja nggak masalah. Enggak, ini bukan masuk ngerosting karena saya juga berbangga karena itulah salah satu kampus tertua. Swasta tertua di Aceh. Tertua di Aceh. Kalau kita ini bukan masalah negeri ataupun swasta, tapi saya berbicara tentang letak Letak apa nih? kampus. Letak kampus. Letak kampusnya. Letak kampusnya menurut saya itulah sangat-sangat diunggulkan dan menjadi daya tarik tersendiri ketika berada di Jabal Ghafur. Terus tahu nggak apa yang paling unggul dan paling fenomenal dari kampus Jabal Ghafur tuh? Masalahnya nggak tahu dia walaupun dia alumni. Enggak. Apalagi dirimu. Yang bukan Apanya, Bang? alumni. Yang paling unggul itu apanya, Bang? Cuy bawa kopi dulu, bawa kopi. Ini langsung DLM Uniga yang bawa kopi. Terima kasih Ketua DLM. Terima kasih. DLM Dewan Legislatif Mahasiswa. Menyebabkan ide Dema.
Dewan eksekutif ya. Dewan eksekutif. Kalau di sini Dewan legislatif. lagi jauh meninggal yo. Tapi Bang kalau ngomong-ngomong Oi, ayo lah kayak pajang. Tayok kena boy. Kenang kajuk je lah. Hanya orang ada Pak Medan. Nah, tapi versi Oki gimana nih? Versi Oki Uniga tuh apa sih yang bagusnya gitu? Dari segi letak geografisnya, letak posisi kampus. Jika itu secara kualitas bagus, orang banyak yang melamar di situ, otomatis orang bakalan banyak mengarah ke situ. Tanpa kita sadari, itu kan letak bagus. Di persawahan ada orang yang jualan jagung. Kita Aceh kenapa? Men, kita anak pendidikan men. Ngomongnya tuh Inggris, Aceh, Spanyol, apa kek terserah dong. Kan hanglah. Bak jalanan kena orang kat jagung rumah. Otomatis menyala orang jak kuliahinan, nya bakalan lagu le. Pendapatan ka berempat. Segi ekonomi. Menya kampus anggat otomatis nak bukan hanya orang-orang PD yang nak ijak kuliahinan, tapi orang luar PD nya nasid. Otomatis orang pelekos. Kale karena kos-kosan le, karena pendapatan lo. Gambaran kos-kosan, gue ingat yang enggak nih, kos-kosan travel gitu. terus lanjut. Kos-kosan le. Alhamdulillah dari segi kantin. Lon kalau kerja beberapa kampus yang di Aceh, adapun di luar Aceh, kantin paling lagak ke kantin dia. Kantin bukan. Kantin sawit. Kantin lah Pak sawit. Tapi bagi lo nya hayat. Kantin yang bagus di kampus ya? Ya di kampus. Nyata bapak kampus lain kantin palingan bak gedung segala macam emoji berdasarkan rame sisi kenikmatan jihana. Jadi versi GED drone nya versi yang anak pengaruh ngen sejarah. Anak pengaruh Uniga itu adalah kampus sejarah. Menurut orang versi GED kemenan. Kenapa dia harus negeri? Karena dia kampus sejarah. Ini aku jelasin nih, mungkin si Mazal juga nggak tahu dia Uniga itu apa sebenarnya yang keren banget di Uniga itu. Ini aku jelasin ke kawan-kawan juga yang di yang lagi nonton maksudnya kan. Uniga itu yang paling paten ya. Itu kampus kampus tertinggi di dataran rendah di Aceh. Itu Uniga. Nasi dake-dake ngonyi Kalambung dataran tinggi. Kampus tertinggi di dataran rendah di Aceh. Itu kampus Uniga. Tidak udah pakai cat le kan. Ya Pak me pakai lu. Tapi ini Bang. Nah yang alhamdulillah ini luar bang, biasa. Hoka. Bang, yang perlu diingat oleh generasi. Kan belum habis cuy. Oh ya, mohon maaf Bang. Belum habis. Itu gara-gara Hoka iklannya. Ya, gara-gara Hoka. Ino punya Eko Habaro ke lagi anjing akan. Ya, etika masa nih, Pertama kampus Uniga adalah kampus yang paling tinggi di dataran rendah. Di Aceh. Oke. Oke, clear. Nggak ada kampus lain yang tinggi nih, setahu aku nih. Okay. Yang kedua, satu-satunya kampus yang punya rumah Aceh. Di Aceh. Walaupun Unsia di jantung hati orang Aceh, dia nggak punya rumah Aceh bro. UIN ada Bang. UIN ada. Dijadikan kafe itu Bang. Apa? UIN dijadikan kafe. Baru-baru aja ada. Tapi pegang kantin. Warbe kerem lah lewat warbe pamlah. Tol baduk nai. Warbe pamlah lewat warbe kerem lah kedua lu. Rumah Aceh nyan. Bang, makasih bang. Dicabut orangnya. Belum bilang makasih pun. Itu Uniga punya rumah Aceh. Oke Bang. Yang dijadikan film Cut Nyak-Din. Oke, siap. Syuting film Cut Nyak-Din. Oke. Eros Jarot ya. Oh jelas. Nah, ada satu bangunan yang tidak lagi dibangun di PD sekarang. Apa itu? Bangunan gedung Leguna. Itu rumah Aceh yang jadiin gedung loh. Rumah Aceh itu. Dasar rumah Aceh. Bukan. Maksudnya desainnya rumah Aceh. Oke. Dari luar aja emang lagi di rumah Aceh. Rumah Aceh yang bentuknya dibuat jadi gedung bukan dari kayu. Itu Leguna. Arsitektur Aceh. Jangan ngantuk, Bro. Ini bilang sedikit karena aku kan kuliahnya di Jabal Ghafur. Gitu. Apalagi ya? Ini Bang, kita kan juga
pernah saya lihat di catatan bahwa di Uniga itu pernah dilaksanakan pertemuan para seniman Melayu. Waktu itu juga hadir. Dekat lagi, Pak. Ya. Waktu itu kan juga hadir Taufik Ismail, U.S. Rendra, atau pengikut daripada seniman-seniman hebat waktu itu. Dan pertemuan Indonesia dengan Malaysia. Di situ kan dilaksanakan pertemuan para seniman itu. Nah, hari ini kita lihat nggak ada pun gebrakan yang luar biasa sama sekali sampai hari ini. Di Uniga ya? Iya. Ya nggak ada, nggak ada. Uniga tuh ngapain? Ngapain harus ada gebrakan? Nggak usah. Nggak usah ada gebrakan Uniga tuh. Biar gitu aja udah. Gitu aja. Udah ini udah selesai nih Uniga. Ngapain nih iklan Uniga nggak bayar. Uniga besok bayar ya. Oh, ganti bro, ganti. Nggak paten nih kopi apaan nih. Nggak enak. Nggak enak kopinya. Makasih Pak DLM. Ini baru enak kopi bro. Hoka. Terima kasih ya Hoka. Makasih Pak DLM. Aduh, terima kasih Hoka udah nge-spot podcastnya Cerita Zian dan kawan-kawan dari pokoknya kawan-kawan di sini ada Cerita Pidi, ada ini kemarin tuh dibantu sama DH Kupi. DH yang pesan di DH Cafe, DH Kupi ya kan. Sekarang dibantu sama Hoka, alhamdulillah banget ya. Ya, kita kemarin tuh disponsori oleh DH Cafe yang pesannya di kantor POM. Di samping kantor POM, bukan di kantor POM. Samping kantor POM. Okay. Jadi ke kantor POM dulu baru ke DH gitu. Disuruh push up enggak, Bang? Enggak dong, paling kita dikasih ini. Suruh parkir motor. Jadi kita ngomongin mimpi lagi nih. Kita tadi udah clear. Tapi intinya pendidikan di PD itu juga bergantung pada Uniga juga bergantung pada kemajuan pendidikan di PD. Nah, kalau Oki nih, mimpi di PD ini nih, ada mimpi apa nih, Oki, untuk PD nih sebenarnya? PD mimpi. Nak lumpo apa? Lumpo lantaran PD kemiskinan menurun. Kemiskinan menurun. Luar biasa. Angka kemiskinan menurun. Kayaknya mentang itu menyanyai trennya orang mandu tenang. Noh aja bagi-bagi BLT hanaruh nananyan ka hanagaru maksudnya bagi BLT hanaruh nalung ka garu. Tapi menyuruh orang sejahtera tu kau mau deh. Cara baklon cara. Gimana? Cara setelah lun diskusi dengan Riazul Iqbal Pauleta bahwa cara menurunkan angka kemiskinan di PD satu. Cara menurunkan angka kemiskinan di PD. Ambil orang miskinnya pindahin ke Aceh Utara. Mohon maaf nih Aceh Utara ya. Atau pindahin ke PD Jaya gitu. Atau pindahin ke Medan gitu. Itu langsung turun cu. Pindahin orang miskinnya. Jadi nggak ada lagi kemiskinan. Ada pun lagi yang muda. Aceh Utara. Aceh Utara akan berarti 800 kampung. Dengan 700 Nomor 1 di Indonesia, kampung terbanyak di Indonesia itu Aceh Utara. Daerah yang paling banyak kampung nomor 1 di Indonesia itu Aceh Utara. Nomor 2 PD. 730 kampung. Okey, berarti tadi mentang mbak kabupaten yang hana kampung. Belam PD yang mentang. Belam PD Nagaraya. Pokoknya itu cara untuk Nana tahu tu Pulau Aceh pak. Prame deh mentang. Tapi kita lihat. Apa kabar ya Hane ya? Zahra apa kabar? Persoalan kemiskinan ini menjadi tanggung jawab serius nih ya, itu PJ Bupati. Ya, okey. Kok PJ men? Ya, karena beliau kan sedang menjabat ini, Bang. Kalau menurut lu Hana, menurut lu dengan udah sini kan salah pemerintah, tidaklah hadroi. Malas. Mau sebanyak apapun duit yang dikasih ke PD, ke pemerintahan, kalau orang-orangnya malas, ya nggak ada. Bagi saya kemiskinan itu ada dua. Kemiskinan secara harta dan kemiskinan secara mental. Nah, itu mungkin perlu jadi ini pembedahan. Ini miskin apa nih bro? Yang lu maksud nih miskin apa nih? Oh mana apa? Yang lu maksud itu miskin apa sekarang? Yang mau dituruni? Mental apa? Dua. Tapi kita bahas yang kesejahteraan. Nah hirun lun di video. Jadi paken itu tahun 2022 730 kalau nggak salah saya itu Persi Perkim itu dibangun rumah duafa. Oke. Tahun 2022. Oke. Tahun 2021 juga ada dibangun ratusan. Habis-habis men tepak dengan sin. Makanya harus hilangkan bagan. Menyalon bupati 2020 pun tu. Ya kan? Nyalon bupati 2020 pun. Insyaallah kami dukung Bang ya. Aja.
Harus dukung, menyelunjuk bati lu nak mimpi bahwa lu akan memberantas kemiskinan. Okey. Luar biasa. Dia cok orang gasin lu bina orang gasin me je ucap badan lila timbak mati je lu. Nah, Sesuai dengan mimpi je. Orangnya mungkin bang Memberantas, okey. Memberantas kemiskinan. Bro. pemerintahnya kewalahan ini bang masalah data kemiskinan karena semua orang ketika dikasih bantuan oleh pemerintah semua mau minta. Kok lu nanaibi? Nah, disitulah mungkin letak mental kemiskinan di situ juga Pak Oki. Ya, betul. Sehingga kan semua dapat BLT. Semua dapat BLT. Semua dapat BLT. Wate begah Aceh gatian. Kayak terima. Jadi kok lagi acara nonton lagi awak lun. Awak kok lagi acara nonton kah? Mana? Semua ingin PKH, semua ingin BLT, Bang. Okey. Ada satu lagi bantuannya, Bang. BPNT tu. BPNT. Bantuan pangan non tunai. Itu dikasih beras, telur. Yang ada kasus ini waktu itu kan dibongkar tu. Dibongkar apanya? BPLT itu ya, non tunai itu ya. BPNT. Oh, oke. Okey. Tapi tahu nggak apa penyebab kebanyaknya orang miskin, Be? Kira-kira? Menyebut hana but itu meningkatnya tingkat kriminalitas. Itu bisa dilihat. Itu bisa. Ya, okay. Kalau daerah tuh miskin, tingkat kriminalitasnya tertinggi. Baik itu narkoba, baik itu pencurian, perampokan segala macam. Ini yang sarjana hukum kan? Terus sarjana apa ya? Lu pertanian, Bang. Oh, pertanian. Lon sarjana hukum. Sarjana hukum. Serius. Ha. Hukum syariah. Sama Cid. Hah? Sama Cid. Belajar Cid dua-dua hukum ekonomi syariah enggak hukum pidana Islam. Tapi nah, lu yang mumang dengan hukum ini. Jadi pertanyaan mumang lu. Mungkin di adan du mah. Ya di adan sang du jadi anjir lagi. Nah, di adan timbang deh kan. Rebe, Indrajaya kan. Nyo yang bawa drone dua. Menyer awak drone me motor, mepok lumo buat jalan. Okey. Mepok lumo buat jalan no. Kan? So yang bayu motor. Urang polumo, Bang. Sebenarnya urung po lumo kan? Menye hana urung po lumo tacok lumonyan tasi dah publo. Menurut lu lagi anci karena lu pernah depok cit bang lagi. Karena anak tu tanggung jawab. Lumo karena hanaplat dah tetot. Pada keji lumpu blo lah lumo kan untuk pegang motor. Tapi bang. Tapi lihat kau tengok. Jadi nak kasus dengan lu kan, ipot lumo. Tam ipot lumo kan. Jadi lumo je hana song aku tu. Karena dalam aturan negara bahwa binatang ternak yang di jalan itu harus ditertibkan. Okey. Harus ditertibkan. Kata itu melanggar. Ada kanun. Di PD ada kanun nomor 7 tahun 2012 tentang penertiban hewan ternak. Okey. Itu kalau ini masalahnya. Udah. Pakan awak cu lumo awak jalan ni pegah panjuri lumo. Nyo yang mumang lu. Jadi na lumo awak jalan ico isi. Iptamola motor Avanza kai tuduh panjuri lumo. Tapi lumonya hanjek bak jalan. Ya, betul. Okey, itu kan dilema baru. Berarti ada dua problem sebenarnya ya. Ada dua masalah. Jadi lu mimpi nak selesai sih. Nyo Ya, gimana? Sebenarnya ya ribet. Kok bisa drop? Sebenarnya ya ribet Kok bisa drop? Urang cok lumo kok bisa je pancuri kecuali lu kuculam lawu lumo. Okey. Nyanyi na urumpo tapi bak jalan no kasus ji. Tapi di samping ada dua fenomena lagian bang. Kayak tung lumo. Ada yang menarik bang. Saya kan pernah mendampingi teman-teman dari luar Aceh datang ke Aceh, terutama ke PD. Mereka tuh agak bahagia dan senang video lewat lumo, video lewat kambing, video. Pada akhirnya saya tanya ke teman saya, kenapa ngambil video maluin daerah kami itu? Enggak bang. Di PD ini aneh. Kenapa aneh? Kan diklaim sebagai daerah miskin, tapi hartanya berkeliaran. Dan ditambah lagi, kami jarang tuh lihat hewan-hewan berkeliaran di sini. Kalau kami mau lihat, itu di ada penangkaran atau Iya, di penangkarannya, bukan dilepas liar gitu, Bang. Oh, ini pemandangan juga menurutmu? Iya, bagus nih. Itu namanya kearifan lokal, bro. Kalau besok kalau ini kearifan lokal kita. Jadi lu mau bak jalan, urung bak warung. Urung yang bak lu mau aja bak jalan, men. Makanya kearifan lokal. Jadi hal-hal yang memang lumpur danyo yang memang di video golong selesai. Nah sabotek bang. Nah, apa lumpur sabotek? Apa tolong bah dia dengar nego. Nah sabotek bang. Madalnya teknologi nama mic.
Mik. Oke. Jadi mik Ya, untuk gahaba lagi. Gerak-gerak acik dong. Enggak bang, kebiasaan pakai tuan bang. Memang kalau darah aktivis emang toa mainnya. Oke. Jadi nyo bang nasabah tu lumpur. Nah mungkin lu pernah tuai sih dalam tulisan di Facebook katanya. Kenapa jalan DPD tidak punya nama dan dinamakan dengan nama yang aneh? Simpang ada kate kan lucu tu bang. Simpang arah kate ya. Kenapa kan? Jadi no kau kan tonan ni lun SMA nama ji. Simpang? Simpang Muling arah kate. Nah lewat SMA. Nah, jadi yang pegang Kinil Joy kan. Dota hidup Kinil Joy ji. Letak jai Indomaret ji. Padahal bang, salah satu daerah penghasil pahlawan semasa perang Belanda kah, Jepang hingga ke kemerdekaan Republik itu PD salah satunya. Yang paling banyak menghasilkan Iya, pahlawan. pahlawan. Menghasilkan apa? Melahirkan pahlawan. Melahirkan lah. Melahirkan pahlawan. Dan tokoh-tokohnya lah. Dan beserta tokoh-tokoh dan nokoh-nokohnya gitu. Ya, tapi hari ini kita lihat nama Jalan Kenire, Simpang ada kata, Jalan Baru. Setiap pembukaan jalan baru selalu dikasih nama Jalan Baru. Hanya kan sama asyik lagi nan kampung men. Ayo lah nan kampung lagi Pulau Kreh. Tiba nan kampung. Lupu. Tapi Pulau Kreh itu udah diganti nama menjadi Pulau Kenari. Tapi mentang nak cok Kreh ke malah men. Oh ya. Cok Kreh mentang nak. Jadinya anak kan gadah ada lagi anak. Pulau Gajah Mati. Pulau Lung Tega. PLT. Itu di Lumpang Baru ya. Lumpang Baru. Dia satu-satunya itu kampung yang masih ada tradisi megrup. Oh, megrup itu tarian untuk Perang itu. Tarian perang yang masih ada di PD dan cuma satu kampung dari 730 kampung. Pulau Luang Tega. Pulau Lung Tega, Island River Strong namanya. Bahasa Inggris. Island River Strong. Pulau Lung Tega. Strong Tega. Pulau Gajah Mati bahasa Inggris. Dead Elephant. Dead Elephant Island. Pulau Gajah Mati. Nah, lumpo. Nah, terkait dengan lumpo loh. Nah, hal-hal lumpo lain yang memang dum di video, termasuk buno yang pegah adalah mimpi untuk menurunkan angka kemiskinan. Agak sulit tuh Ki, karena memang Kau baca lebih cepat tuh undah. Tinggal ke perai undai panggil baru kan. Memang pembahasan panas. Pembahasan panas ini aktivis gini-gini aja ini ada. Kita tahu nggak? Ada dua orang yang sering bermain sama toa. Satu Adalah aktivis yang sering demo. Yang kedua adalah muazin. Muazin yang kedua. Itu sering main matoa. Oke, berarti angka kemiskinan menurunkan angka kemiskinan. Menurunkan kemiskinan di saat daerah itu pemalas itu capek. Berarti miskin sejahtera, miskin mental. Mental di video kau nak mentalnya. Si mental tamaleyu. Oke. Aduh. Oke. Ana malele you. Hai lu wari belima. Ini aku bilangin. Aku 2005 itu di mana urat malu gue itu dicabut, cuy. Aduh. Itu 2005. Oleh 2005 apa 2004? Tsunami. Wate kena tsunami, lu pakai kolor ku aja juga. Ya hana lima lagi. Hana lima lu. Ini ke phone anak male lu kai cabut. Nah. Oke. Ya, pengentasan kemiskinan menyambung dari bahasa Roneng, Bang. Karena Teo kan punya lahan yang luas. Oke. Dalam sebuah diskusi yang pernah Lun ikuti, ada bahasa yang memang sifatnya agak sarkas sih. Bukan maksud menghina orang PD. Lahan di PD banyak lahan tidur. Tapi hari ini bukan hanya bicara lahan tidur, kapangsan lahannya, Bang. Kapangsan, karena mati. Karena namanya hantar mijaknya tidak belajar dari luar. Jadi kalau luar itu, kalau di Jawa ya contohnya ya, di Jawa itu enggak ada lahan tidur, men. Jadi habis tanam padi, selesai dia tanamnya bawang, selesai tanamnya palawija, selesai tanamnya enggak ada lahan yang dibiarkan untuk tidur. Berarti sama dengan adalah lahannya produktif tapi tidak diproduktifkan. Iya. Tanya si tanam padi mendum. Tapi semua tuh sawah. Tapi jadi waktu panen itu harga gabahnya turun karena barangnya banyak. Ya. Dalam ini lagi Bang, dalam ilmu. Kabiji gabah ya bukan. Oke, lanjut. Tapi mengenai setelah masa panen, menya di simpang lialung kalian karena
leh tanam padi na tanam bawang di Sungai. Kalian karena lagi ansi, berarti kan sudah mulai ada pembenahan. Sungainya Bungkut. Gampung. Gampung. Kecamatan Pekanbaru ya. Itu sungainya. Pekanbaru. Oh ya, Pekanbaru. Dapil Bang. Dapil wah. Berarti di persawahan daerah Kampung Cet menuju Tiro sudah mulai tanam kacang dan segala macam ji. Berarti kan sudah mulai ada pembenahan sedikit demi sedikit. Mungkin agak susah tapi saya lihat udah mengarah ke sana. Mungkin Mazal. Ya inilah kesempatan yang luar biasa nih. Terima kasih Pak Oki. Okay. Saya kan selaku alumni pertanian nih Bang. Alumni pertanian. Agroteknologi apa agribisnis? Agroteknologi. Oke. Ya, saya kan alumni Uniga juga Bang. Nah bicara tentang pertanian sih menarik. Lahan yang terbanyak di sini kan mengingat semboyan yang lalu Gli Blang Laut. Itu ada semboyan yang luar biasa di situ. Okay. Ada semangat yang perlu diperbaiki bagi orang PD. Nah, cuma kondisi hari ini saya baca di Sinar PD ada penurunan status pengalihan lahan. Pengalihan lahan yang tidak ada lahan baru. Iya, itu kan menyalahi daripada aturan tentang pertanian berkelanjutan. Nah, bicara tentang pola tanam di PD hari ini, kita kalau terus-menerus menanam padi, nah hama dan penyakit ini tidak akan pernah tergantikan dan dia akan terus berkembang biak dan padi kita bukan makin meningkat dan ini akan berbahaya bagi ekonomi petani itu sendiri, Bang. Ya. Nah, seharusnya kita ganti dari padi, selesai panen padi itu palawija, baik kacang tanah, jagung, kan nggak ada sorghum di kita, Bang. Nggak ada sorghum ya? Iya. Apa tuh sorghum? Apa sorghum? Nggak tahu sorghum. Nggak apa tuh? Bisa disearch. Ada yang tahu nggak sorghum? Jagung. Itu juga dari keluarga padi-padian juga. Tapi bicara pertanian ini udah clear, berarti clear itu masalahnya. Tapi bicara pertanian, ini kebetulan nih taman agro. Nah, kalian kibang urun nama agro. Ya. Lo sama sih, lo agroteknologi. Kalau mau lo nak agro hukum. Tapi Ki, kalau mimpi gue gini bilang ya, mimpi gue nih ya. Mimpi gue Pak. Anjing. Mimpi gue nih Ki, kalau mau PD ini pertanian PD dan petani di PD ini enggak kaya maksudnya kaya untuk menurunkan angka kemiskinan, nyanki pula ganja. Oke, ini pula ganja. Lu gocok gayaran nih buat bahas masalah syariat. Oke, ini menarik nih. Ya harus menarik dong. Oke. Boleh. Buka pintu. Oke. Nah, bicara pula ganja Bang kan belum ada legalisasi di tempat kita. Ya namanya juga mimpi, Bro. Oh ya, enggak masalah. Karena kan di Malaysia udah terbatas untuk ada upaya legalisasi ganja di tingkatan medis. Nah, di Thailand juga sudah ada malah disubsidi nih bibit ganja nih dari pemerintah. Nah, itulah aku punya mimpi untuk melegalisasi lu naglumpo bahwa seandainya ganjanya legal yang diatur oleh pemerintah, kan? Lumpo lu memang urung Acehnya urung kaya. Oke. Pertama, pakan harus menang. Jadi ngebayangin nggak setiap tahun dunia itu setiap tahun setiap tahun kekurangan obat bius, men. Oke. Ngebayangan di saat ini kan masalah tanyo di video lapang kerja hana sehingga ganja itu mau kedro sehingga urungnya penamajio tidak ada uang karena tidak lapang kerja sehingga terjadilah angka kemiskinan ini dia maksud adalah pendapatan per kapita masyarakat. Urung di Dubai gasin sih men, tapi gasin pendapatan per bulan 80 juta. PDB tinggi. Masih. Nah, bayangkan men, menyeganja legal, bayangkan menyeganja legal. Untuk produksi obat bius dari Aceh dilempar keluar, itu butuh pabrik enggak? Butuh, Bang. Kalau pabrik butuh, berarti butuh urengan dan pabrik. Perlu ya. Hana siro orang kerja pabrik men. Berarti Sabang itu udah berfungsi lagi itu Bang. Oh jelas. Pelabuhan bebas. Jelas. Ini mimpi yang paling menarik Bro. Itu penelitian aku waktu di IPB juga, waktu di agroteknologi, waktu ikut penelitian di IPB Bogor. Nyan menan men. Bayangkan
menjadi bahan dasar obat bius dan tanya penghasil bahan dasar obat bius untuk medis dunia. Oke. Siap. Kan clear. Itu yang pertama. Nah, serat ganja itu bisa menjadi bahan dasar tekstil terkuat di dunia. Mengalahkan Serat. Levi's jeans. Ini bayangkan kan? Pakan ton baduk ganja ilegal di Indonesia sekitar tahun 50-an. 60. Sekitar tahun 60. Itu karena apa? Karena kalahnya tekstil Amerika, pabrik tekstil Amerika itu takut. Oke. Yang menyatanya nak dibayangkan Aceh, Jun serat ganjaan jid ipegat ke bahan tekstil. Hai. Levi's, Fafo, 55 apa namanya? Apa jinan? Hugo. Nya lampaga men. Yang na ino kan, yang na lu ino merek je The Guns. The Guns. The Ganges. Menarik. Lihat je ke bahannya lah semen je sih. Nah, yang terbaru kan semen. Lu kan baru dupu si semennya tekstil. Anak ganja ada apa anak ganja? Anak ganja yang sebagai bahan untuk makanan. Menyeurung Aceh Jamun Penyedap makanan. Penyedap makanan. Kan diatur oleh BP POM, kan. Dalam kadar yang tidak memabukkan, Bang. Iya, dalam kadar yang diatur oleh BP POM. Mam nyuruh Aceh galak belele bah mabuk. Okey, silakan. Nah, ngebayangkan kan, menyekan biji ganja itu dijadikan bahan dasar, dijadikan bahan untuk penyedap masakan. Nyah nali Ajinomoto men, masaku nali, royku nali, yang na ganjaku. Luar biasa. Ganjaku men. Label je warna merah mana. Yang bekah bah. Punya pegak makanan jelas ganja kan. Okay. Pegak dodoi. Nyah nali dodoi Garut. Lampaga. Dodoi ganja Aceh men. Bertonet. Dikna penyedap makanan butuh pabrik enggak? Oke. Berarti butuh lapangan kerja yang banyak. Iya. Nah, ini satu lagi Bang, manfaat ganja dari budidaya tanaman nih Bang. Dia disebut sebagai pestisida hayati. Oke. Di situ kan karena dia memiliki kandungan yang membuat hama-hama serangga itu jauh dari tanaman piaraan kita. Oh jelas, biar kalau dulu itu kalau di Lako capli lako capli dia penyatu sama cabai. Jadi kalau di pertanian itu dalam kebun cabai itu ada beberapa batang untuk tidak datang hama. Iya betul. Itu lebih kepada insektisida. Dan anak hek men, kebayangkan nggak? Tinggal cipru serap. Timoh koroy awo ya kan wewe aki preh 6 bulan kan kajip panen, kadumpeng. Bekah banyak salah satu untuk menurunkan angka kemiskinan. Tapi nyanyang lumpolun mimpi gue kayak gitu pidinya gitu. Tapi pakan pemerintah selalu menggunakan kata-kata penyalahgunaan ganja. Ya kan aturannya penyalahgunaan. Kalau dibenar-gunakan kan enggak apa-apa, Bro. Sebenarnya kan karena bahasa hukumnya kan jelas penyalahgunaan. Berarti ketika ada penyalahgunaan berarti ada kata-kata pembenar-gunaan. Tapi pakan hanate penggunaan leh. Karena sebenarnya bukan enggak boleh kalau untuk ganja itu kayak kayak buat penelitian itu tapi ada surat-suratnya. Sama kayak illegal logging. Illegal logging kan nggak mungkin bro, illegal logging tuh pasti ada legal logging bang. Karena karena pembangunan di Aceh kan masih di BPD di Aceh kan masih menggunakan kayu. Kalau dilarang nebang kayu, jadi kayak mana ceritanya? Oke. Yang saya simpulkan di sini mungkin ganja itu dilegalkan ya? Iya. Dilegalkan mungkin karena Boino tanya Mbak Kah. Boleh. Dilegalkan bersyarat. Pakan dipeharum. Dicok kata-kata pakan dipeharum mungkin karena takut tersaingi produk-produk lain, namanya obat-obatan kimia farma dan segala macam ji. Mungkin nyan. Menurut Kah, Bro. Jadi aku pegah Pak Kah. Alkohol itu kenapa boleh? Sama-sama memabukkan kan? Sama-sama memabukkan. Ganja juga memabukkan kan? Oke. Alkohol juga memabukkan, tapi boleh. Oke. Boleh dijual. Oke. Bentuk minuman. Cuma diatur bahwa tidak boleh kadarnya di atas 10%. Oke. Tapi yang lucu sih Pak.
Aku kemile. Enggak. Yang saja kaitkan lucu yang lu ungkapkan. Saja penerapan hukum ji. Bahwa saja ganjanya kan apa dasar dan dalih mereka secara undang-undang asalnya mengharamkan ganja. Padahal itu kan tumbuh-tumbuhan. Itu banyak versinya ya. Oke. Banyak versinya. Salah satunya lah versi versi kerja BNN. Biar ada kerja orang tu juga. Biar ada kerjaan itu. Beli nak BNN no AKBP ya. Apa? Jadi tidak beralih ke ke masalah itu kenapa? Itu nggak tahu kenapa itu diilegalkan. Tapi masalahnya kan di situ penyalahgunaan. Kalau dibenar gunakan nggak apa-apa. Artinya kalau mau ngurus surat menyuratnya bagus, semua itu bagus kan nggak ada masalah. Oke, berarti kita berandai-andai lah. Tayong tamu lumpur. Ke-20 tahun lepas tahun ke bakalan legal. Han. Karenanya kasus jirayu. Kasus jirayu. Karena itu bakalan kaya nih mandung. Bakalan kaya. Karena Heidi mau Jawa. Itu mau bang, tapi kualitasnya harga. Tanya tetap yang muat. Tanya je begat harga ke rom. Memang danong sekilo paduk dia Jawa. Apa le yuta you. Oh hangat tu kake. Pulau lain dumurung. Yang itu mau di Aceh yang Kalimantan yang enggak di Aceh dipegah yang enggak di Aceh. Tapi juga kan masalah Pueblo ganja aji kepe. Ini masalah kebutuhan dan fungsi-fungsi masing-masing. Seperti itu. Coba anak ngebayangin mbak bayangin. Kabayangkan urang mabuk ganja yang membunuh. Hana kan aja mabuk ganja tu kala-kala lilo di kampung hananya. Paling hidup patako. Ya. Tengah menyeyak merampok. Kibang bro. Dah ripi kah? Naliung tu, kena naliung tu. Nyan mabuk ganja rata-rata lagi men. Hampir semuanya seperti itu. Tapi punya mabuk alkohol merkosa, berantem. Tapi alkohol boleh, kan unik. Merkosa, berantem, buat ribut. Itu kalau mabuk alkohol. Tapi itu boleh. Mabuk ganja tuh kayak gini cuy. Iba men. Mata ayu. Yo man. Yo man. No woman no cry. Ganja kita diakui Bob Marley. Oh ganja kah? Ya baru mau jadi. Diakui sama Bob Marley itu. Bob Marley mengakui. Pakan bendera Bob Marley merah kuning hijau. Nah sama hangan tabing huruf Aceh. Mana tahu pikir pakai bendera Bob Marley bendera yang merah kuning hijau. Itu pernah pegat acara pesta di Aceh. Pakan identik embel-embel ganja itu dengan merah kuning hijau. Nah sama lagi boneka aja. Tabing orang Aceh dah kan tabing urung kawin. Merah kuning hijau. Babar mau Aceh aja. Punya lumpur kaisar, ibal kaisar lain loh mi. Ibal kaisar mimpi lu no di sekitaran kota Sigli bakal lagi Venesia. Nyan. Kota laut banget. Kota yang na sungai transportasi hiji kan. Venesia Italia. Di Italia yang naik ibu nah. Naik ibutnya. Transportasi hiji memang pakai boot. Oke. Oh ya. Bek melempar pakai boot. Bek melempar boot. Nyan kecuali urang kampung Abuci nyan hana beli pampers. Nyan jid buka menan. Orang kampung Abuci. Menya. Memang betul dan bang. Berarti punya kota tinggi lagi Venesia, berarti menyuruhinya kena juga di jam nyeja. Ijak juga kena berdagang. Pada beduk bang, gampung kling dah beduk bang. Gampung kling. Tu cara Aceh tu gua nak muling melambangkan bagi masyarakat BD. Kiban drone. Nah, okey. Nyo ku kaitkan Kinerjoy. Back Kinerjoy ci. Jadi beberapa watean phone na yang pegat video. Le nawak tigli dengan background Tugu Numbulin. Alihan mencuat tentang harga. Harga put 0,8 M pegat. Put 0,8 M. Alihan ku pegat tek lelun 3 seseng Kinerjoy nya kayak mana Kinerjoy. Tugu Kinerjoy. Ibu gak rugby. Bola rugby. Yang ku baca komen nih begahnya bau coklat. Karena warna coklat.
Karena bentuknya lagi bawah coklat. Lagi bawah coklat. Warna coklat loh. Yang merah bawah putih. Bawah putih. Okey. Berarti kan orang kan makin liar secara semiki dan yang lebih hebat. Berarti orang berani mengungkapkan. Yang adalah Tugu Anak Muliang. Karena Anak Muliangan adalah salah satu identitas. Dengan negeri Emping Melinjo. Emping Melinjo. Nanggro Gerpuk Muliang lah PD. Nanggro Gerpuk Muliang dan berpusat di Bernun. Berpusat di Bernun. Di Bernun pengrajin jihide, pemasaran jihide, bak tengok di Sigli Pina. Karena kebetulan Bernunnya adalah daerah istilahnya kan? Kota yang pernah disinggah Marco Polo, Hana? Dekat lagi, bro. Daerah penggerak ekonomi di Kabupaten di Kabupaten PD ya. Okay. Itu ada 2, Gonggrong sama sama Bernun. Bernun yang terbesarnya. Mungkin itu menjadi representatif bagi orang ketika melihat PD. Apa yang naik PD-nya? Selain tokoh-tokohnya. Karena mungkin ibu patung Liberty nana. Mungkin. Hana nyambung Bicara tentang patung, mungkin Hana Tugu di Aceh yang pakai menyerupai. Ibirun kena patung patung Liberty ya nan. Ibirun. Hana terlalu Liberty yang Mbak Sidro bang. Nyacap patung Ibirun lepas-lepas. Nyacap patung maju. Jadi bang, menurut Lun bang Mia terkait Tugu Anak Muliang, secara taksonomi biologi bang. Okey. Anak muliang yan tanaman yang hana keluarga aja bang. Hana keluarga. Hana aja Sidro kayak tinggal hidupnya yo. Nama Latin je Gnetum gnemon. Ya, nama Latin daripada anak muliang. Nah, ino bire ujin nah. Apa bang? Itu rintik bunyian yang ditunggu Om Fauzan tu bang. Anjay. Nah, bicara tentang Tugu Anak Muliang, mungkin orang PD kena tegaskan bahwa kamu lah di dunianya yang punya Tugu Anak Muliang paling raya. Oke. Dan itu ditegaskan juga kan mengikuti falsafah hidup muliang yang di Sidro dunianya. Sidro ya. Sidro dunianya dan di PD satu-satunya yang na Tugu Anak Muliang. Berarti Hana salah Hasan Sidro bahwa tanya bangsa terlebih di hati rumbumu. Anak Muliang undang Sidro nih, paling raya di bumoyo. Nya adalah rayo. Tapi ada hal unik tentang Tugu Anak Muliang. Hal uniknya setelah saya mengamati, biasanya Tugu itu viral setelah diresmikan. Ini spesial untuk Tugu Anak Muliang. Itu viral sebelum diresmikan. Dari iluai mantan pakai seng. Bahkan sebelumnya mentang je bundaran apam. Okey. Wate hana tapi na gersang. Nya ka viral lah. Peknya bundaran apam. Bundaran apam. Menyama iya ka apam kuah. Abah. Menyedo cu ka apam tu apam u. Ya. Betul kayak pegaknya ka viral. Berarti menjadi magis tersendiri dari si Tugu Anak Muliang itu, terlepas dari historikal yang Mahazal jelaskan tadi. Oke. Itu dia terlalu intelektual karena dia memang anak kuliahan. Dia anak kuliahan memang kayak gitu. Karena main politik tapi lu. Kalau tanya sama Iraman mungkin jawabannya lain lagi. Berarti dan kudu je melampau. Tugu Anak Muliangan bakalan setara dengan Tugu Malioboro. Oh, siap. Lo na lumpur lah. Lo na setuju lagi. Kan lumpur men. Ngana setuju kakak. Kan lo na setuju lagi ya bang. Anggaran cukup raya pasti mengalahkan Tugu Yogyakarta bang. Tugu Malioboro akan dikalahkan oleh Tugu Anak Muliang. InsyaAllah akan dapat halo. Okey, amin. Ini bagian daripada promosi wisata. Jadi Tugu Anak Muliang. Apa sih yang ada di PD? Tugu Anak Muliang dong. Gitu kan. Apa yang ada di PD? Tugu Anak Muliang dong gitu kan. Dan Tugu tersebut value-nya bakalan besar ataupun enggaknya tergantung penggunaan. Contoh buka. Tugu Simpang Limang. Ya kan tugu baru. Tugu awal. Nah laga bagi lo hana laga macam tapi pakan nilai histori Cina. Apa contoh ji? Aktivis inan di kuku ngontawa. Mandum. Dan lo harapkan demokrasinya udip di PD sodoh le aktivis yang kuku inan. Dari zaman lokasi paling mengkuku di PD tetap Simpang Arakate. Tapi kan letak strategi ke hana kadang batago. Ini karena tempat baru kan jadi kamu menarik. Jadi kamangat Pak Deng. Jadi lo rasa harga yang dikeluarkan 4,8 M
sesuai mungkin. Nah, urunya bang yang menarik di warga setelah lun telusuri apa sih efek dari Tugu Anak Muliang? Rupanya setelah na Tugu Anak Muliang kayak ium. Si ada 16 lebih ya kang? Nya rezeki men. Nya rezeki yang penting bebe. Jadi nilai-nilai mistik memang di dari 16 ribu nyo kamu menuju 18 ribu bang. Luar biasa bang. Mungkin tapi, efek darinya no. Efek daripada bahwa tanyo nangrot ada paling lambung di atas rumbumu. Berarti versi Sandiro. Berarti menjadi penguat lah, penguat lah dengan adanya Tugu Anak Muliang itu menjadi penguat bahwa saja daerahnya daerah penghasil kerupuk melinjo. Ya, makanya tanyo harus bangga bahwa tanyo adalah nangrot lebih di atas rumbumu. Termasuk Anak Muliang itu yang paling rayut di bumi. Ya harus akui. Ya betul. Nah, yang gara-garanya jika masalah tanyo di khusus di PD khusus di Aceh itu kadang-kadang kan agak pusing melihat posisi urang tanyo. Posisi urang tanyo. Lumpo lu kan aneh-aneh kalau yo. Lumpo bahkan kiban. Karena apa? Karena Santiro yang getulis dalam buku Aceh Mata Dunia bahwa penamanya tanyo adalah bangsa yang paling lebih di atas Rumbumo. Sehingga tanyo embut yang galak-galak tanyo. Karena tanyo bangsa terlebih. Buta doliro bang. Atu ala Yahudi tanyo aju. Punya Al-Quran yang napegah hadro yang paling lebih adalah bangsa Yahudi. Oke. Bangsa Bani Israel. Karena Bani Israel yang melahirkan banyak nabi sehingga mereka sombong. Oke. Sehingga kemudian dikutuk. Oke. Tapi lebih cit bang. Malaikat sendiri. Oke. Malaikat juga na gebuhnan liur Aceh. Nyan sampai yang lebih haji nih. Bayangin nggak, Nabi sendiri itu nggak berani kasih nama malaikat. Yang berhak kasih nama malaikat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita berani bro. Makarung. Nyan hai, kayak you. Buka yung kengkeh, cok di makarung. Nyan dari Maya ya. Oke. Jadi ada mimpi-mimpi yang memang banyak di PD, terutama mimpi yang paling banyak dari tadi aku lihat ada mimpi pendidikan sama mimpi menurunkan angka kemiskinan. Ya, terus mimpi simpang Aragate. Tugu Muling itu harusnya jadinya apa nih? Apa kinerjoy? Apa Boh coklat? Boy tik masin. Nah ini kita mau minta sama kawan-kawan untuk silakan di komen ntar kemudian kalau memang ada pembahasan baru kita bakal bahas pembahasan baru nanti di podcast selanjutnya. Untuk Tugu Anak Muliang ya. Tapi kemungkinan aja kalau ada ya, kalau nggak ada ya udah. Yang penting hana cik dah saja. Nyok nek cik lah bang, Mazal Abdullah kan. Lun tunggu Zia Mustaqim Abdullah. Asik. Jadi segitu aja ya. Okay. Hari ini kita cuap-cuap sebenarnya untuk refreshing aja nih rekan Cipers, ya kan? Okay. Kita buat refreshing aja. Hujan juga udah di luar, udah ini malam ini kita kenapa nggak dilayangkan flyer dari lama-lama karena kita sebenarnya nih kawan-kawan, ayo kita buat nongkrong, ayo kita buat cuap-cuap, ayo gitu. Jadi kita ngajak ini kawan-kawan tanpa harus ini ya. Tapi makanya pembahasannya ya, ayo sambilan kita ngopi di warung kopi juga kita bahas tentang yang kayak gini. Yang lagi ngopi tak bergahabah, ya tak bergahabain. Sama lagi warung kopi ji kan. Oke. Sama lagi warung kopi, tak dumi kopi. Oke. Dan sponsor dah bang. Terima kasih kepada Mazal Abdullah yang mau datang sini. Yang mau datang aktivis sini. Aktivis muda buatan BD ya kan. Dan juga sponsor kita Hoka. Terima kasih Hoka Cafe. Jangan lupa kalau kalian mau santai bareng, duduk sama pacar sama cewek ataupun yang berdua-duaan kan. Yang berdua-duaan cewek galak-galak wakah yang kabayu yang penting kabayu baik laki bayu bawa inang. Ya, kadu bah Hoka Cafe. Oke. Tepatnya di bukan Simpang Kate, Jalan Kenere Cik lah. Jalan Kenere. Oke. Simpang Kenere dekat-dekat Masjid Kenere. Kalau kalian mau nongkrong silakan nongkrong di situ, tempatnya oke banget. Mantap buat kalian, buat teman-teman dan semuanya. Terima kasih buat Filmo Pro yang udah ngebantu kita selalu di Cerita PD untuk live terus ya kan. Terima kasih juga buat Gaco ya yang
Lanjum dayu lanjum jit. Iya, yang gaco. Ngeri banget. Gaco Studio. Kalau kalian mau ngedesain grafis apa aja silakan hubungi DM langsung tuh Instagramnya Gaco Studio. Kalau kalian mau ngambil video-video wedding, pre-wedding dan lain-lain itu bisa langsung aja ke Filmo Pro. Pokoknya kalau bagian video Filmo Pro. Kalau bagian cuap-cuap langsung ke Cerita PD. Asik, mampus kita guys. Terima kasih semuanya, terima kasih Mazal, terima kasih Oki nih ya. Minggu ke lah tak lanjut balik Oki tak hei so untuk yang jid perang abah kan. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.